Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nida Putri dengan NIM 2302020060, jurusan Farmasi, semester 5, Universitas Bumi Gora. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang golongan obat insulin yang dikaitkan dengan patofisiologi diabetes mellitus. Akan tetapi, pada kesempatan ini, saya akan memfokus utamakan pada insulin kerja cepat. Nah, diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik kronik yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa darah atau yang dikenal sebagai hiperglikemia. Kondisi ini terjadi karena adanya gangguan pada hormon insulin, baik karena jumlah insulin yang tidak mencukupi, kerja insulin yang tidak optimal, atau kombinasi dari keduanya. Nah, insulin sendiri merupakan hormon yang diproduksi oleh sel beta pankreas yang peran penting dalam mengatur metabolisme glukosa di dalam tubuh. Nah, pada diabetes mellitus tipe 1 terjadi kerusakan autoimun pada sel beta pankreas sehingga tubuh hampir tidak mampu memproduksi insulin. Akibatnya, glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel dan tetap berada di dalam darah. Karena sel kekurangan energi, tubuh mulai menggunakan lemak sebagai sumber energinya. Dalam jangka panjang, dapat menyebabkan terbentuknya badan keton dan berisiko menimbulkan ketoasidosis diabetik. Oleh karena itu, pada kondisi ini, insulin menjadi terapi utama yang harus diberikan. Berbeda dengan pada diabetes mellitus tipe 2, masalah utamanya adalah resistensi insulin, yaitu kondisi ketika jaringan tubuh seperti otot dan jaringan lemak tidak merespon insulin dengan baik. Pada awalnya, pankreas masih berusaha mengompensasi dengan memproduksi insulin lebih banyak. Namun, seiring waktu, kemampuan sel beta pankreas ini menurun sehingga insulin yang dihasilkan tidak mencukupi dan kadar glukosa darah pun jadi meningkat gitu. Jika kadar glukosa darah tinggi berlangsung dalam waktu lama, maka dapat timbul berbagai komplikasi baik pada pembuluh darah kecil maupun pembuluh darah besar. Karena itulah terapi insulin diberikan untuk membantu mengontrol kadar glukosa darah dan mencegah terjadinya komplikasi. Nah, secara mekanisme kerja, insulin ini dia bekerja dengan cara berikatan dengan reseptor insulin pada permukaan sel. Ikatan ini tuh akan memicu masuknya transporter glukosa, yaitu GLUT4 ke membran sel, sehingga glukosa dapat masuk ke dalam sel otot dan jaringan adiposa. Selain itu, insulin juga membantu menurunkan produksi glukosa di dalam hati dan meningkatkan penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen. Nah, berdasarkan nama kerjanya, pada pembahasan ini saya akan memfokuskan pada insulin kerja cepat, yang dimana insulin kerja cepat ini dia tuh dirancang untuk meniru pelepasan insulin alami tubuh setelah makan. Nah, insulin ini tuh dia mulai bekerja dalam waktu singkat 10 hingga 30 menit sehingga efektif digunakan untuk mengontrol peningkatan glukosa darah setelah makan. Contoh insulin kerja cepat itu antara lain insulin lispro, insulin aspart, dan insulin glulisin. Insulin ini tuh dia merupakan hasil modifikasi insulin manusia yang membuat penyerapan itu menjadi lebih cepat, sehingga efek penurunan glukosa darah itu dapat terjadi dalam waktu singkat. Nah, setelah disuntikan secara subkutan, insulin kerja cepat ini akan segera bekerja dengan
meningkatkan ambilan glukosa oleh sel dan menurunkan kadar glukosa darah. Karena durasi kerjanya relatif singkat, insulin ini tuh dia digunakan sebagai insulin prandial, yaitu insulin yang diberikan berikatan dengan waktu makan. Namun penggunaan insulin kerja cepat ini tuh dia tetap perlu diperhatikan dengan baik. Kontraindikasi utama insulin ini tuh tadi yang saya jelaskan, yaitu adalah hipoglikemia. Karena pemberian insulin saat kadar gula darah sudah rendah dapat memperburuk kondisi pasien. Selain itu, insulin juga tidak dianjurkan pada pasien yang memiliki riwayat alergi terhadap insulin atau komponen sediaannya. Nah, efek samping yang paling sering terjadi dari penggunaan insulin ini adalah hipoglikemia yang dapat ditandai dengan gejala seperti gemetar, berkeringat dingin, lemas, dan pusing. Efek samping lainnya itu yang dapat muncul adalah peningkatan berat badan. Dia itu akan terjadi penggemukan badan kita ini, serta perubahan jaringan lemak di tempat yang telah kita suntik tadi apabila lokasi penyuntikannya itu tidak diganti secara berkala. Sebagai kesimpulan, insulin kerja cepat berperan penting dalam mengontrol kadar glukosa darah setelah makan sesuai dengan patofisiologi diabetes mellitus. Dengan penggunaan yang tepat dan pemantauan yang baik, insulin ini tuh dapat membantu mencapai kontrol glikemik yang optimal dan mencegah terjadinya komplikasi. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.